Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan, anugerah, berkat yang kami sudah terima daripadamu. Kami mau nyatakan Kau Allah yang baik. Kami mau nyatakan Kau Allah yang luar biasa. Kami mau nyatakan Kau Allah yang setia. Engkau layak terima korban syukur kami. Engkau Allah yang layak terima penyembahan kami. Hari ini kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan, hanya yang terbaik Tuhan. Hanya yang terbaik yang kami mau persembahkan kepadamu. Hanya yang terbaik yang kami mau bawa di atas mezbah-Mu. Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus. Kami tahu Engkau Allah yang bertata di atas pujian kami. Engkau Allah yang bertata di atas penyembahan kami. Dan biarlah Engkau menerima setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap sanjungan kami. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, oh syukur bagimu, ya Allahku. Engkau saja yang layak, Yesus saja yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat. Kami hampiri Engkau, kami nyatakan Kau Allah, kami nyatakan Kau Tuhan, kami nyatakan Kau Raja, kami menyembah, kami kami tinggikan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini yang terbaik Tuhan. Ku bawa kepadamu,
Oh Tuhan, persembahan kami Tuhan, hidup kami, hati kami bagimu. Amin. Mari terimalah Tuhan, terimalah. Menerima korban syukurku melalui pujian. Engkau takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang terbaik yang kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan, yang terbaik yang kami mau persembahkan. Amin, amin, amin. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan kami. Amin Tuhan. Mari sekali lagi yang terbaik nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang Tuhan untuk beribadah. Kami datang Tuhan untuk mencari Engkau. Kami datang untuk memuliakan Engkau di atas segalanya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi kerinduan dalam hati kami senantiasa. Tuhan, sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang berkarya Tuhan dalam live streaming ini. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, Engkau sendiri yang terus menuntun, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati live streaming ini. Sehingga terus membawa tuntunan pada setiap kami, membawa kedewasaan rohani, membawa kami makin mengerti, makin mengenal Engkau, makin berkenan, dan makin berbuah banyak bagi kerajaan-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya. Tuhan, penuhi tempat ini, tempat-tempat yang dipakai untuk live streaming ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamalah setiap kami, urapi setiap kami yang melayani Tuhan. Kau urapi untuk setiap jenis pelayanan yang terus mengikutinya pada saat ini. Tuhan juga berikan urapan khusus Tuhan. Jamah hati kami semua sehingga sungguh-sungguh mengikuti live streaming ini dan mendapat kasih karunia yang nyata. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dan serahkan semuanya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang kita bisa berjumpa kembali dalam live streaming ini. Saya percaya ya senantiasa live streaming ini penuh dengan karya Tuhan, penuh dengan tuntunan dan kasih karunia. Saya doakan setiap saudara terus hidup dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, saudara. Bahkan hidup yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk kerajaannya, untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Selamat saudara yang mengikuti lewat radio, SCD FM, ya lewat TV, ya TV atau TV yang lainnya lagi, saudara, lewat sosial media semuanya, saudara. Saya percaya saudara diberkati, ya. Saudara juga lewat YouTube, ya. Selamat saudara semua yang mengikutinya. Ya, doa saya terus dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Senang kita bisa terus berjumpa, ya. Kita akan awali sekali lagi, ya saudara, merendahkan diri biar kita duduk di bawah ya hadirat Tuhan, muliakan Tuhan, saudara. Sehingga sungguh-sungguh boleh Tuhan mengurapi setiap kita. Mari kita menyembah. Amin, amin. Engkau saja Tuhan yang layak terima penyembahan kami. Engkau saja Tuhan yang layak terima pujian kami. Tidak ada satupun yang sama seperti Engkau Tuhan. Di bumi dan di surga hanya Engkau satu-satunya dan Engkaulah segalanya. Yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Terima kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Engkau berfirman maka semuanya jadi, dan untuk selama-lamanya. Sebab Kau telah ciptakan segalanya, ya Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan Kau ciptakan, untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana.
terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Ya, terpuji-puji namamu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau yang kami sanjung, kami sembah, kami puja. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terpuji namamu, terpuji namamu, Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja, Engkau yang bertahta, Kau berkuasa, Kau berdaulat Tuhan. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menjadikan, bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran nama-Mu. Kau ciptakan, Kau berkarya, dan Kau bekerja. Kami ada untuk menyembah-Mu, kami ada hidup bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kalau kami bisa hidup sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan, selain kami bangga punya Allah yang besar dan dahsyat seperti Engkau. Allah yang senantiasa menyertai setiap kami, Allah yang memberikan kemurahan bagi setiap kami, Allah yang memberikan anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, dan ku sembah Kau, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, ku sembah
kasih-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Amin. Dan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagi selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat bagiku. Kemurahan-Mu Inaralamaya sonaramu Yaralamaya se Inaralamaya sonaramu Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang menjadi pengharapan, Allah yang menjadi jawaban bagi setiap kami. Engkau segala-galanya bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Kami butuh perkataan ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh kami mendengar dan mengerti. Kami percaya dan kami lakukan, sehingga kami menjadi pelaku firman. Dan Tuhan, sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman-Mu dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami 100% dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Ya, senang kita sudah menyembah Tuhan, saudara. Dan saya percaya semua ada dalam hadirat Tuhan. Hati, pikiran kita, perasaan kita tertuju pada Tuhan. Ya, sehingga kita bisa diberkati dengan firman Tuhan. Nah, saudara, saya rasa Tuhan gerakkan saya untuk mengajarkan yang sederhana, tapi sangat penting sekali. Saya ulangi sekali lagi, yang sederhana, kehidupan sehari-hari, tapi sangat penting sekali. Yaitu dengan tema kerja keras, kerja cerdas, kerja anugerah. Jadi saya ulangi supaya saudara lebih jelas. Kerja keras, katakan saudara, kerja keras. Kedua, kerja cerdas. Saudara, kerja cerdas. Yang ketiga, kerja anugerah. Saudara. Ya, saya percaya ini akan sangat menuntun kita dan sangat memberkati setiap kita. Kita perlu tiga hal ini dilakukan bersama-sama, saudara. Sehingga pengetahuan kita lengkap, langkah-langkah kita akan juga lengkap dan mendatangkan kasih karunia bagi setiap kita. Ya, supaya hidup kita, saudara, bisa berhasil, bisa berkenan, saudara. Ya, dalam membangun kehidupan kita, dalam membangun studi, membangun pekerjaan kita, membangun rumah tangga kita, saudara, membangun keuangan, membangun karir kita, ya, termasuk membangun pelayanan kita, saudara. Perlu tiga hal ini yang sangat penting. Yang pertama, kerja keras. Kataan yang pertama, kerja keras, saudara. Saya bacakan Amsal 10 ayat yang keempat, saudara. Tangan yang lamban membuat miskin. Artinya kalau tangan kita ini lamban, malas, ya untuk ya berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, itu akan membuat kita miskin, dikatakan, saudara. Ya, jadi nggak boleh malas, nggak boleh lamban, saudara. Ya, karena bisa buat miskin. Tetapi tangan orang rajin, ya, tangan orang rajin menjadikannya kaya, saudara. Jadi hari firman ini kita dapat pertama, Amsal ngajar kita jangan sampai
kita jadi malas, saudara. Tapi jadi orang rajin, karena kalau kita malas, saudara, bisa jadi miskin. Miskin pengetahuan, saudara. Ya, miskin mungkin juga kekayaan, saudara. Miskin banyak hal lah, saudara. Tapi kalau kita rajin, ya makin banyak bekerja, makin banyak berjuang, makin banyak usaha, pasti juga kaya dengan pengetahuan, saudara. Makin rajin, ya makin kaya ya dalam pengetahuan, saudara. Kaya juga otomatis dalam penghasilan, saudara. Ya, kerja dikit dengan kerja banyak, ya pasti hasilnya lebih banyak. Kaya dalam keterampilan, saudara. Orang-orang yang ya latihan dengan orang yang tidak latihan pasti beda, saudara. Ya latihan apapun lah, saudara, sebagai seorang olahragawan, ya rajin, ya latihan dengan yang malas latihan, ya rajin belajar, berlatih. Orang malas belajar, berlatih, pasti saudara akan berhasil kalau saudara ya rajin belajar dan berlatih. Dalam segala, kalau saudara seorang olahragawan, ya saudara seorang apapun sama saja, saudara. Seorang ya pelajar misalnya, saudara. Saudara malas belajar, dengan rajin belajar, pasti nilai saudara akan lebih baik kalau saudara jadi anak yang rajin belajar. Kaya dengan ya kepandaian, saudara. Saudara sebagai karyawan juga sama. Ya, saudara karyawan yang malas ya mengerjakan tugas dengan karyawan yang rajin mengerjakan tugas, pasti prestasinya akan beda, saudara. Yang malas prestasinya mungkin naik, malah bisa turun. Tapi yang rajin, saudara, prestasinya mudah naik, saudara. Ya, jadi karyawan, pengusaha sama enggak, saudara? Sama. Kalau saudara wira swasta, bahkan saudara pengusaha sangat besar gitu, saudara, sama. Ya, saudara malas, saudara, untuk belajar, untuk berpikir, untuk ngatur, untuk menata, saudara, ya, oh saudara pasti beda, saudara, hasilnya pasti beda. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pelajar, sebagai budayawan, sebagai profesional, ya. Malas dan rajin pasti beda. Saudara malas pasti makin turun. Saudara rajin ya berjuang, belajar pasti makin maju. Saya percaya dokter pun malas belajar, pasti lama-lama jadi dokter ketinggalan. Karena ilmu kedokteran maju pesat. Tapi dokter yang rajin belajar lagi, terus belajar, dokter itu akan makin pandai, makin mudah berprestasi, saudara. Jadi saja setiap jemaat, saudara, apapun ya profesi saudara, baik itu pelajar, baik itu pekerja, baik itu pengusaha, baik itu budayawan, saudara, seorang profesional, pendidik, saudara, ya, lalu juga di dunia kesehatan, ya, rajinlah, rajin sekali lagi saya katakan, saudara, supaya saudara akan dapat banyak yang penting dalam kehidupanmu. Iya, bahkan sebagai anak juga, ya saudara, ya Amsal 1 ayat 8-9, Amsal 1 ayat 8 dan 9. Anak, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu ya bagi kepalamu dan satu kalungan bagi lehermu. Termasuk di rumah saja, saudara. Ya mau dengar ya didikan ayah, mau saudara dengarkan nasihat ya ibu, rajin, saudara. Ya, bukan Amsal ini, saudara. Ini masih soal rajin, saudara. Ya, rajin belajar. Ya, itu untuk nanti yang cerdas ya. Ini masih tadi yang malas dan rajin. Saya baca Amsalnya 12 ayat 24 saja. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Rajin berjuang, maju. Ya, dapat kedudukan, kekuasaan. Tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa.
kadang-kadang karena kita jadi karyawan atau apapun, malah sampai dipaksa, saudara, harus mengerjakannya, saudara. Iya. Lalu Amsal 12 ayat 27, orang malas ya tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga, saudara. Ya, jadi tetap saudara yang berjuang untuk dapatkan apapun, malas, saudara, dikatakan di sini tidak akan menangkap. Tapi kalau rajin, ya luar biasa sekali. Ya, saya dorong semua belajar rajin, saudara. Ada satu ayat lagi, saudara, yaitu 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia diberi makan. Rasul Paulus sampai berkata kalau orang tidak mau kerja, jangan diberi makan, karena Tuhan pun juga nggak mau memberkati. Artinya harus rajin, harus rajin, harus rajin, harus rajin, harus rajin, saudara. Ya, saya percaya ini pesan yang sangat penting sekali, saudara. Ya. Baik sebagai anak, ya pelajar, karyawan, profesional, pengusaha, bahkan sebagai jemaat, saudara. Jemaat yang rajin ibadah dan yang malas ibadah pasti beda, saudara. Pertumbuhan rohaninya. Yang rajin ikut, saudara, komsel, ikut pemuritan, dan yang malas pasti hasilnya beda, saudara. Tetap akan lebih maju yang rajin daripada yang malas, saudara. Ya, sekali lagi saya ajak saudara jadi seorang yang rajin. Supaya terus engkau dapat kemajuan, dapat pertumbuhan. Ya, saudara, itu sangat-sangat penting, saudara. Ya, yang kedua tadi, saudara, kerja cerdik. Ya, rajin bagus, saudara. Tapi harus ditambah lagi kepandaian, kecerdasan. Ya, cerdik itu, saudara. Itu luar biasa, saudara. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi rajin terus kerjaan sesuatu. Tapi kalau salah terus, akhirnya ya percuma, saudara, sia-sia. Ya, rajinnya baik, tapi kalau bodoh ya kurang baik, nggak baik. Bahkan tadi kalau salah terus ya nggak baik. Maka dikatakan Amsal, tanpa pengetahuan, tanpa kecerdikan, kepandaian, ya kerajinan pun tidak baik. Ya, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Maka pakai belajar. Caranya sekedar pokok kerja rajin saja. Ya, saudara. Tapi juga perlu, saudara, pengetahuan, saudara, kepandaian. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya. Lalu juga saya bacakan lagi, ya, beberapa ayat, misalnya lah Amsal 3 ayat 13-15. Berbahagialah orang yang dapat hikmat, punya hikmat, saudara. Orang yang memperoleh kepandaian, saudara, punya kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Iya, ya lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, saudara, ya tidak dapat menyamainya yang lainnya. Jadi pertama rajin. Tapi sekali lagi, saudara harus juga kerja secara cerdas. Ya, jadi belajar harus juga menimba kepandaian, saudara. Ya, Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Kalau saudara bijaksana, saudara nambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nanti saudara bisa punya banyak pertimbangan, saudara. Langkahnya lebih tepat. Langkahnya lebih baik lagi, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya kalau buat muda, pertama kita rajin.
Kalau saudara lihat orang-orang sukses termasuk konglomerat, para juara adalah orang-orang yang rajin. Tapi bukan rajin, juga cerdas, pandai. Itulah sebabnya orang tua kita kirim kita ke sekolahan, saudara, untuk belajar. Enggak cuman kita bertumbuh, kemudian makin banyak dewasa, enggak. Makin pandai, makin pandai, makin pandai, makin pandai, saudara. Ya sekolah dari TK, playgroup, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya. Ya, kalau saudara rajin, ditambah pandai, maka hasilnya akan lipat kali ganda. Saya ulangi ya, kalau saudara sudah rajin, ya rajin, misalnya saudara ya satu hari saudara bisa dapat 10 misalnya. Ya, 10 hal yang saudara kerjakan. Tapi kalau 10 ini saudara rajinnya ditambah pandai, saudara bisa punya cara melipat gandakan. Mungkin pakai sistem yang lebih bagus, mungkin pakai ya alat yang lebih bagus, mungkin pakai langkah-langkah. Seringkali bisa dilipat gandakan, saudara. Ya, saudara tidak kerja sendiri, libatkan orang lebih banyak lagi. Saudara bisa ya punya cara untuk melibatkan orang banyak lagi. Hasil saudara akan makin tambah, makin tambah, makin tambah, saudara. Jadi itulah kecerdasan, saudara. Saya rasa itu penting sekali, saudara. Rajin, ya, tapi juga cerdas. Saya dorong setiap saudara belajar. Pertama, kalau sebagai anak, ya, saudara kesempatan luar biasa. Saudara masa belajar jangan disia-siakan, ya setiap anak, saudara. Iya, lalu juga saudara, kalau saudara ya sudah bekerja juga jangan lupa saudara kerja yang rajin, tapi juga belajar terus, belajar terus. Nanti kalau saudara belajar terus, level saudara akan naik, level saudara akan naik, level saudara akan naik. Level kepandian juga akan buat level posisi saudara menjadi lebih naik. Level lebih naik lagi, saudara. Contohlah, kalau kita seorang hanya gunakan rajin, angkat-angkat junjung misalkan, angkat barang, saudara. Dengan seorang insinyur, dengan seorang profesional pasti penghasilannya juga beda, saudara. Jadi betapa pentingnya kita juga terus harus meningkatkan kualitas kepandaian kita, saudara. Ya, para pendidik juga kalau saudara profesi sebagai seorang guru, saudara, baik guru di sekolah, ya sekuler, guru-guru sekolah minggu, belajar juga memberikan pengajaran supaya anak didik menjadi orang yang paling ya berkualitas, lebih berkualitas, lebih lagi, saudara. Sehingga sungguh-sungguh mengalami kemajuan. Rajin ditambah kepandaian. Ya, jemaat penting sekali. Apalagi saudara dengan seorang pelayan Tuhan juga sama. Harus saudara ya makin mengerti, makin pandai, saudara. Maka di gereja kita ada banyak SOM, School of Ministry. Bagaimana bisa melayani. Masih ada pemuritan, saudara. Ya, apa yang saya dapatkan, strateginya ini dan itu, langkah-langkahnya, bagaimana bisa selamatkan jiwa lebih banyak lagi, bagaimana mengembangkan kelompok selnya, saudara. Ada training untuk KKS, bisa ya memajukan, ya mengembalakan, saudara. Jadi saudara harus kerja rajin dan cerdas. Ya, saudara sebagai karyawan, ya jangan itu terus. Saudara terus tambah ilmu, tambah ilmu. Saya percaya kalau saudara sebagai karyawan tambah pandai, tambah pandai, tambah pandai. Sekali lagi seperti tadi saya katakan, posisi saudara akan lebih tambah. Penghasilan saudara pasti akan lebih tambah. Bahkan saudara sudah seorang profesional, tetap harus belajar, belajar. Jangan pernah berhenti belajar, saudara. Ya, saya pernah mengalami satu pengalaman yang ada kaitannya dengan ini. Jadi kalau saudara perhatikan hidup saya, saudara, saya berjuang untuk terus ya dalam pelayanan
rajin. Saya nggak batasi waktu sampean gitu saudara. Ya rajin ini, rajin itu saudara. Rajin belajar juga. Nah saat gereja kita sudah maju saudara. Satu hari saat saya sedang doa, Tuhan sempat bicara dalam hati saya. Sekalipun gereja sudah maju, jangan berhenti belajar. Kalau engkau berhenti belajar, engkau akan menjadi pendeta yang ketinggalan zaman. Karena dunia ini maju dengan cepat sekali, saudara. Dalam segala hal, dalam dunia kedokteran, dalam dunia pendidikan, apalagi kalau teknologi, saudara, maju cepat sekali. Termasuk di dalam rohani, kemajuan cepat sekali, saudara. Jadi Tuhan ingatkan saya, sekalipun gereja sudah maju, harus terus belajar, rajin, belajar, terus timba. Saudara, hikmat yang dari Tuhan. Saudara, terus belajar, jangan berhenti. Sebab kalau berhenti, sekali lagi Tuhan berkata, saya akan jadi pendeta ketinggalan. Yang lain belajar dulu di bawah, terus belajar bisa dinaik. Jadi terus saya harus belajar. Maka sampai sekarang saya terus harus banyak belajar. Bukan hanya belajar, banyak belajar. Saya justru bersyukur ya saat ini dengan media saya punya kesempatan belajar lebih banyak melalui media internet. Karena ya saya nggak bisa bahasa Inggris, semua dulu harus bahasa Inggris, saudara. Ya sulit sekali juga. Sekarang sudah banyak yang diterjemahkan di internet, saya bisa belajar juga. Tapi terus, saudara, seorang misalnya sarjana hukum, apalagi saudara, ada hukum-hukum baru lagi. Enggak, belajar terus, saudara bisa ketinggalan. Saudara seorang dokter tadi harus belajar terus, saudara. Saudara seorang pengusaha, karyawan, terus sekali lagi. Dengan saudara rajin dan nambah ilmu, kerja rajin, kerja cerdas, level saudara akan naik terus, akan naik. Kedudukan naik, penghasilan juga akan naik, saudara. Saya percaya ya itu yang kedua dan itu saya alami, saudara. Ya, sekalipun dulu pendidikan saya rendah karena sakit itu nggak bisa lagi sekolah, tapi saya terus belajar sehingga bisa dituntun Tuhan untuk mengembangkan tugas yang Tuhan berikan, gereja yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kerja anugerah. Kerja rajin, kerja cerdas, kerja anugerah. Katakan, kerja anugerah. Artinya gimana, saudara? Ya, kerja anugerah itu bekerja, saudara. Ya, berjuang, sungguh-sungguh dapatkan anugerah daripada Tuhan. Mendapat anugerah dari Tuhan. Mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mendatangkan pertolongan Tuhan. Nah itu yang saya katakan, saudara. Ini justru yang paling penting, saudara. Ya, ini harus ada. Satu, kerajinan sudah bagus. Ya, kita bisa maju. Lalu ya kerja cerdas lebih bagus. Tapi rajin dan cerdas itu tetap terbatas. Itu hanya kemampuan manusia. Tapi kalau kita sudah rajin, ya, tambah cerdas, tambah lagi hidup dalam anugerah, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan datang. Wah, itu luar biasa tanpa batas, saudara. Ya, namun nggak bisa kita hanya minta anugerah, tujuan anugerah tanpa rajin. Harus rajin. Itu seperti SD lah gitu, saudara. Tetap harus belajar terus supaya cerdas, cerdik, saudara. Lalu juga ada langkah-langkah, saudara. Ya, rajin, cerdik, sudah maju, juga diberkati Tuhan. Juga dapat kasih karunia Tuhan. Juga dapat support dari Tuhan. Itu sudah tanpa batas. Itu yang paling luar biasa. Saya beri contoh ya, seorang yang sangat sukses sekali. Raja Daud dulu boleh. Raja Daud, saudara, pelajari dalam hidupnya. Dia orang yang rajin, saudara, lihat banyak. Lalu dia juga orang yang cerdas. Dia kerja rajin, dia kerja cerdas. Tapi dia, saudara, kerja anugerah.
Dia melakukan hal-hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Yang membuat hati Tuhan itu suka dengan apa yang dia lakukan. Yang membuat hati itu Tuhan itu suka pada Daud. Sehingga Daud selain rajin, cerdas, hidupnya dalam kasih karunia Tuhan. Hidupnya dalam anugerah Tuhan. Saudara. Jadi dia mengalami hal yang luar biasa sekali. Karena punya 3 ini. Kerja rajin, kerja cerdas, kerja anugerah. Ya, Daud suka mendekat pada Tuhan. Daud ya berkata, "Oh, Tuhan adalah suatu, hatiku rindu pada Tuhan." Ya, luar biasa sekali, Saudara. Daud suka memuji-muji Tuhan, bukan mengeluh pada Tuhan. Daud suka meninggikan, menyembah Tuhan. Tuhan ditinggikan. Daud suka melakukan apa yang menyukakan hatinya Tuhan. Apa yang disenangi Tuhan, itu yang dia lakukan. Dia doa, Saudara, ya luar biasa. Hidup dalam kasih karunia dan anugerah. Kerja rajin, kerja cerdas, kerja anugerah. Itu luar biasa. Ya, kadang-kadang kita bisa lihat orang rajin loh. Dan titelnya banyak loh, Saudara, cerdas. Tapi hidupnya gak sukses. Hidupnya gak berhasil. Ada toh? Saudara. Tapi ada kadang-kadang orang yang rajin, ya, sedengan, pandai juga, tapi hidup dalam anugerah, diberkati, ditolong oleh Tuhan, dilindungi, di backup, disertai, Saudara. Itu luar biasa. Sekarang kita lihat lagi sedikit apa yang dikatakan Salomo, anaknya Daud, Saudara. Iya, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian siara Salomo. Kita sudah belajar Alkitab, tidak ada raja yang sesukses Salomo. Saudara, saat itu, Saudara, yang dilakukan diberkati ya seperti dia, Saudara. Nah, ini sekarang ya belajar dari orang yang dianggap sukses sekali. Dia berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya." Kita mau membangun rumah, kita mau rajin, kita mau pandai lah, Saudara. Tapi kadang-kadang bisa gagal. Hanya sia-sia. Kita bisa lihat saat ini orang bangun rumah ataupun perumahan. Ada yang berhasil tapi juga ada yang gagal. Mungkin sudah berusaha, ya berjuang sungguh-sungguh, rajin. Mungkin sudah mikir caranya. Tapi sekali lagi tanpa anugerah Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa berkat Tuhan, kadang-kadang sia-sia. Bukan hanya rumah secara fisik, ya sudah dikatakan di sini, ya membangun rumah, bisa bangun rumah tangga, saudara. Tanpa pertolongan Tuhan, kadang-kadang bisa sia-sia. Ya, keluarga tanpa pertolongan anugerah Tuhan, itu luar biasa sekali, saudara. Lalu dia berkata lagi, "Jika bukan Tuhan," ya dikatakan di sini, "yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga." Jadi dia kan raja, ya dia cerita tentang kerajaan, jaga kota itu penting sekali bagi raja. Tapi biarpun kerahkan terus, ada yang jaga, ada yang jaga, ada yang jaga, jumlahnya banyak yang jaga. Atau juga dia sudah mikirkan dengan kepandaiannya, caranya aman, harus ada ini, mungkin pintu palangnya, mungkin ini macam-macam, Saudara. Sekali lagi, dia yang berhasil ini berkata, itu juga seringkali kadang-kadang sia-sia. Ada banyak tetap yang tidak bisa diatasi secara manusia. Tapi dia berkata, ya kalau mengawal kota, jaga kota, dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan penjagaan Tuhan. Itu luar biasa sekali, Saudara. Kalau sudah dijagai Tuhan, luar biasa sekali. Saya ajak Saudara juga sama. Tadi dalam bangun rumah, bangun usaha, bangun rumah tangga, bahkan jaga, Saudara, ya kekayaanmu gitu, Saudara. Ya, Saudara perlu sekali, ya pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, Saudara. Ya jangan sampai ya kerja rajin, kerja cerdas saja, perlu kerja anugerah, Saudara, dalam anugerah Tuhan, ya sehingga aman,
apalagi menjaga saudara keluarga kita. Saya perhatikan ya kadang-kadang orang bingung, wah sekarang anak-anak banyak sekali di luar. Wah pengaruh yang tidak baik saudara di luar. Wah jaga pasangan hidup. Kalau godaan di luar gimana saudara? Kita nggak mungkin bisa jaga 24 jam per hari, nggak mungkin bisa. Saudara, apalagi sekarang dijaga aja, kalau pakai gadget kemana-mana kita nggak bisa tahu saudara. Tapi beda. Kalau kita bawa pada Tuhan. Saudara, dalam penjagaan Tuhan. Anak kita di luar dalam penjagaan Tuhan. Saudara, dijaga oleh Tuhan. Artinya pergaulannya bisa aman. Bahaya bisa aman. Pasangan kita, saudara, dijaga oleh Tuhan. Saudara, akan aman. Saudara. Nah, jadi penting sekali, saudara. Saya tambah lagi dulu. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Jadi ini kan rajin sekali toh saudara. Lihat kan. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Duduk-duduk. Ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan apa? Susah payah. Jadi perjuang terus saudara. Ya sampai dapat ya untuk makanan. Roti di sana itu makanan pokoknya. Dengan susah payah berjuang-berjuang saudara. Ya. Dikatakan di sini. Ya seringkali sia-sia, artinya usahanya sudah rajin, sudah cerdas, masih nggak maksimal. Sebab ia atau Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya kalau kita kerja rajin, kerja cerdas dan kerja anugerah. Ya dapat anugerah, dapat kasih karunia. Jadi orang yang dicintai Tuhan, yang disukai Tuhan. Yang disenangi Tuhan, masih tidur, Tuhan itu sudah menyediakan berkatnya. Tuhan sudah menyediakan anugerahnya, pertolongannya. Sehingga waktu kita bangun, kerja rajin, dapat berkat. Kita bangun kerja cerdik, berkatnya lebih banyak lagi. Saudara. Kita kerja dalam segala, dalam perlindungan, dalam anugerah, dalam berkat Tuhan. Maka saudara akan lihat kasih karunia Tuhan itu menjadi luar biasa. Ya Salomo dia sukses saudara. Ya bangun kerajaan luar biasa. Tapi dia berkata tanpa Tuhan bangun rumah saja gak usah negara. Bisa sia-sia. Dia kerajaannya maju terus saudara. Tapi dia berkata tanpa Tuhan seringkali akan bobol. Seringkali akan sia-sia. Mau jaga kotanya, jaga hartanya, jaga apapun. Lalu dia jelaskan. Sebab sesungguhnya kalau bagi Salomo. Kesuksesan yang paling utama. Adalah karena dari Tuhan. Dia rajin. Dia pandai. Lalu diberkati Tuhan. Itu melampaui kerajinannya. Melampaui kepandaiannya. Dan saya lihat itu luar biasa sekali. Nah, saya ajak saudara tangkap ini. Yang ketiga, seringkali banyak orang tidak menyadari. Apalagi di dunia ya kerja yang sekuler, yang umum. Ya paling sampai kerja rajin dan kerja cerdas. Tapi sekali lagi manusia itu terbatas. Kadang-kadang ada bencana apa nggak bisa luput. Tapi kalau ditambah kerja dalam anugerah. Kerja mendatangkan anugerah. Itu luar biasa. Ya. Satu, kita akan berhasil di dunia. Diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara dengar. Bukan hanya sekedar diberkati di dunia. Kalau kita kerja dalam anugerah. Kita itu kerja juga untuk nanti di akhirat. Juga untuk nanti di surga. Kita akan berhasil dapat berkat hidup di dunia karena kerja dengan anugerah Tuhan seperti Daud, saudara. Tapi bukan hanya itu saja, seperti Abraham, kita bahkan suksesnya bukan hidup di dunia, suksesnya di akhirat. Setelah meninggal, kita bisa masuk surga bahkan dalam anugerah, bahkan dalam kemuliaan, bahkan dalam ya berkat yang luar biasa, saudara. Kalau kita bekerja dengan anugerah. Nah, caranya bagaimana? Ya gampang. Saudara, kerja anugerah ini yang
Mungkin perlu saudara, ya datanglah pada Tuhan. Jangan hidupmu jauh dari Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Ya, sekali lagi jangan jauh. Kalau ada seorang hidupmu tahu jauh dari Tuhan, saudara nggak bisa hidup dalam anugerah. Ayo mendekat. Ibadah saudara, kebaktian saudara, doa mendekat pada Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, ya. Lalu saudara, ya jauhi dosa. Jangan yang dilarang Tuhan dilanggar terus. Ibadah terus, pelayan terus, tapi dosa terus ya tidak bisa. Jauhi dosa. Tinggalkan dosa. Kalau sempat ada jatuh, cepat bertobat. Balik lagi di jalannya Tuhan. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Berbuat yang disukai oleh Tuhan. Misalnya, saudara sudah diberkati, biar hidupmu jadi berkat. Itu keinginan Tuhan. Misalnya saudara sudah ditolong Tuhan, pakai hidupmu untuk menolong orang lain. Saudara, ya itu lakukan semua yang disukai. Saudara, Daud melakukan banyak hal itu saudara. Khususnya saudara, dia lakukan yang menyukakan Tuhan. Dia bangun pondok Daud. Supaya ada Tuhan disembah, dipuji. Saudara, 24 jam sehari Tuhan sedang diperlihatkan. Dia bangun bait Allah, menyentuh hatinya Tuhan. Saudara, waktu dia komitmen membangun bait Allah, saudara, Tuhan senang dan Tuhan janji akan berkati lebih lagi. Sekalipun dia sudah diangkat hidupnya, sudah diberkati, itu namanya hidup dalam anugerah. Ya, doa, saudara. Lalu juga lakukan hal yang nomor satu, saudara, dengar ya. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Sudah pasti kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan tubuh kita, pasti saudara, hidup kita itu melakukan yang disukai oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan kasih karunia, anugerah. Lalu yang kedua, harus juga kasih sesama seperti mengasihi dirimu. Sudah dapat anugerah Tuhan, berkati. Jadi berkat. Berkati keluargamu. Nah saudara, supaya semua juga dapat kasih karunia. Orang tuamu yang sudah tua, balas cinta kasih mereka. Berkati ya pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, saudara. Jadi berkat, saudara. Berkati sesama, saudara. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau saudara lakukan hal seperti itu, saya percaya engkau hidup dalam anugerah. Bekerja dalam anugerah. Saudara akan mengalami. Itu yang saya alami, saudara. Saya dulu hidup saya jauh dari Tuhan. Merasa anaknya orang kaya. Saudara, saya enggak bingung-bingung soal rajin apa tidaknya. Saudara, ya saya enak aja sekolah pasti jaminan. Saya enggak mau datang pada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan gagal total. Saya nyadari tanpa Tuhan enggak bisa. Sekarang setelah Tuhan sembuhkan, Tuhan selamatkan, Tuhan panggil saya jadi pendeta gembala sidang. Kalau saudara perhatikan hidup saya kerja keras, bukan kerja ringan, saudara. Kedua, saya belajar terus, saudara. Yang ketiga, saya selalu berusaha hidup yang menyukakan hatinya Tuhan. Berkata kata-kata yang menyukakan hatinya Tuhan. Saudara, berbuat yang menyukakan hatinya Tuhan. Untuk Tuhan. Dan kedua untuk sesama. Hidup yang lurus, yang bersih, yang jujur. Dan saya dapatkan anugerah. Semuanya tadi. Karena rajin, karena cerdas, karena anugerah. Dan saya rasakan betapa luar biasanya Tuhan. Tiga itu saya bagikan pada saudara. Tangkap. Saudara akan mengalami kasih karunia luar biasa. Saya jamin saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Ya, kita pujikan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, tulus dari hatimu, ku ada hanya kemurahan Tuhan sampai semuanya. hari ini. Oleh karena kebaikan
janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami mau menyembah Engkau senantiasa, karena daripada-Mu Tuhan datangnya kasih karunia dan anugerah. Daripada-Mu Tuhan datangnya kepandaian, pengarahan Tuhan, hikmat Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Daripada-Mu Tuhan datangnya pertolongan. Daripada-Mu Tuhan datangnya semangat dan kerajian kami, kekuatan, semua adalah daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan singkapkan suatu yang luar biasa yang seringkali dunia tidak menyadarinya. Kerja dengan rajin, kerja dengan cerdas, tapi juga kerja Tuhan dengan anugerah yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pembukaan ilahi bagi setiap kami, menjadi pewahyuan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan jadi rema bagi setiap kami, supaya kami sejak saat ini Tuhan sungguh-sungguh kerja rajin, tidak malas, supaya sungguh-sungguh kerja dengan cerdas, terus belajar, berpikir Tuhan, berjuang belajar, bahkan Tuhan kerja dengan anugerah, hidup yang berkenan di hati-Mu Tuhan, hidup yang memuliakan hati-Mu Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh yang Kau sukai Tuhan, sehingga sungguh-sungguh bisa memuliakan nama-Mu, sehingga sungguh-sungguh bisa berkenan di hati-Mu, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan anugerah bagi pekerjaan-Mu dan bagi keluarga, bagi sesama. Tuhan, Kau urapi setiap kami. Firman-Mu ini sungguh-sungguh jadi pewahyuan dan rema dan pembukaan. Dan Tuhan, berilah kami hikmat untuk melangkah, melakukan semuanya ini. Berilah kami pengurapan, kemampuan untuk bisa rajin, untuk bisa belajar cerdas, untuk bisa hidup yang berkenan bagi-Mu Tuhan, yang mendatangkan anugerah. Tuhan, setiap kami Tuhan pada saat ini jamah dan urapinya. Beri pengurapan khusus. Firman-Mu Tuhan kami lakukan. Firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami, dan janji-Mu menjadi kenyataan. Tuhan, apapun doa-doa yang dipanjatkan, yang sudah dikirim, Tuhan, melalui apapun hamba-Mu doakan, melalui iPhone doakan Tuhan. Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab doa-doa ini Tuhan. Dengan kasih karunia dan anugerah, Engkau melindungi, Engkau menolong, Engkau memimpinnya Tuhan. Juga semua doa yang saat ini juga sedang dipanjatkan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berilah kesembuhan, berilah kesembuhan, berilah kesembuhan, berilah kesembuhan. Saudara terima dengan iman, aku disembuhkan Tuhan. Kesembuhan Tuhan datang, jawaban Tuhan datang, disembuhkan. Yang masalah rumah tangga, Tuhan tolonglah rumah tangga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua, persaudaraan,
Tuhan ada pemulihan Tuhan. Ada kerukunan, kesatuan. Tuhan berkenan keluarga yang memuliakan Engkau. Ibadah bersama, Tuhan melayani bersama, dipakai bersama, diberkati bersama, jadi berkat bersama Tuhan. Juga semua doa-doa untuk pelayanan, untuk kelompok sel, untuk setiap pelayanan Tuhan, sekali lagi mereka dapat pengurapan, rajin, cerdas, dan dalam anugerah daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh pelayanannya jadi berkat ya bagi pekerjaanmu Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Melalui pelayanannya banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong, didewasakan Tuhan. Dan terus Tuhan berkarya. Tuhan, Hamba-Mu juga tidak lupa doakan ya pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus global. Tuhan, Kau yang berkarya sehingga sungguh-sungguh Tuhan mendatangkan kasih karunia dan anugerah melalui kegerakan Roh Kudus, Roh sendiri. Banyak orang ditolong, banyak orang diselamatkan, banyak orang dapat bimbingan Tuhan. Sehingga dibangun anak-anak Tuhan yang kuat, yang berkenan, yang berhasil. Membangun hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh penuh pengurapan-Mu Roh Kudus. Hikmat dan karya-Mu sendiri bisa Kau pakai lebih dan lebih lagi. Setiap doa Tuhan kami bak di hadapan-Mu. Yang jalan buntu bukalah jalan Tuhan. Yang butuh mujizat Kau yang memberikan dengan kuasa-Mu mujizat. Tuhan, biarlah Kau yang menjawab setiap doa-doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah panjatkan dan semua serahkan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saya percaya pelajaran sederhana tapi sangat-sangat penting. Saya doakan setiap saudara semua. Apapun saudara, ya dari anak, ya orang muda sampai tua, karyawan, pengusaha siapapun. Kerjalah rajin, kerjalah cerdik, kerjalah anugerah. Saya percaya hidupmu berarti di dunia, bahkan bukan hanya di dunia. Saudara akan mengalami kasih karunia di surga. Saudara akan ada pahala di surga. Saudara akan menerima kemuliaan mahkota di surga. Ya, itu pesan firman Tuhan, rema Tuhan yang Tuhan berikan pada saya sampaikan pada saudara. Tuhan ingin kita mengalami kasih karunia ini. Ya, sampai ketemu, Tuhan berkati semuanya.